wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Lurah yang alhamdulillah tadi telah memberikan irsadat taujihat kepada kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Ketua Permata yang alhamdulillah tadi telah memberikan irsadat taujihat juga buat kita semuanya. Yang saya hargai, saya hormati ibu-ibu semuanya. Ini bajunya putih-putih semuanya ya. Ini wajahnya wajah ahli surganya Allah semua, amin. Yang tak sekedar menunggu datangnya hidayah Allah, akan tetapi senantiasa menjemput hidayah Allah tersebut, amin. Allahumma amin. Sehat semua Bu? Alhamdulillah. Terkejut saya waktu Ibu Permata bilang ustazah kita Ustazah Nelah Luki, ustazah yang paling payah diundang ya. Sebenarnya bukan payah Bunda diundang. Kita kan masjid itu ada kajian rutin ya. Kan ada Bu ya, kajian rutin di masjid-masjid ada kan? Sekarang saya tanya, itu ustadznya tetap enggak? Tetap enggak? Tetap ya, sekali sebulan ya? Ah itulah tuh. Jadi sudah ada kajian tetapnya gitu. Seperti saya sekarang ke sini, itu kajian tetap saya gantikan. Akhirnya saya ke sini. Jadi terkesan susah, terkesan aja sih. Karena jemaah tuh pintar ya. Dia langsung gas dari Syawal sampai Ramadan. Jadi jadwalnya 1 tahun kajian tetapnya, betul ibu-ibu ya? Oke, tapi karena Bu Ketua Permatanya ibu ini takut saya datang lah saya jadinya kan. Ya baik, tapi benar ya di tempat ibu-ibu tetap ya? Oke, insyaallah. Dan yang tetap itu kalau saya pergi sebentar, saya gantikan dulu ya Bu ya. Ustazah, ya kan? Tak pula mau dia. Tapi sesekali saya juga tetap datanglah ke masjid-masjid bersilaturahmi dengan ibu-ibu semua. Seperti ibu-ibu yang ada di depan saya ini kayaknya bahagia semua nuntut ilmu insyaallah. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu sebelumnya sudah ketemu saya? Oh, udah pernah kesini dulu? Waktu saya masih muda dulu? Oh, yeah. Waktu saya masih muda-muda dulu ya? Oke. Tapi lihat asli ini baru? Belum pernah lihat asli? Mantap. Kece enggak? Kece. Baik. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, izin Pak Lurah. Hari ini saya diamanahkan mengisi tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kemarin hari Senin ya. Senin kita Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Maulid Nabi ini udah sering dibahas di masjid-masjid tentang akhlak Rasul, betul? Tapi khusus hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat terperinci yang selama ini jarang dibahas tentang Rasulullah, dari Rasulullah lahir sampai meninggalnya istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Ini agak sulit sedikit karena pakai angka, pakai tahun. Ibu-ibu lupakan masa lalu dulu, kita belajar sini agak 30 menit. Cocok? Oke. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di kota Mekah. Jadi nanti kalau ibu pergi umroh,
Ibu mesti pergi ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Itu masih bisa kita tengok dari sekarang sampai sekarang. Di belakang Bukit Sofa dan Bukit Marwah, kalau kita pergi umroh. Caranya gimana? Caranya gampang. Tanya aja sama orang, Maulid Nabi, Maulud Nabi. Mereka akan tunjukkan kepada kita mantan rumahnya Siti Aminah yang sekarang dijadikan pustaka di kota Mekah. Itu berjalan kaki bisa. Kalau ibu ke Mekah, ada namanya Tower Zamzam, namanya Abroj, yang ada jam itu, betul? Tegaklah ibu di gerbangnya itu, ibu pergi arah kanan sedikit, lurus ke depan, mentok akan ketemu rumah tempat Rasulullah dilahirkan. Itu masih bisa ditengok sampai sekarang, warnanya krem, dan di samping rumah itu sekarang ada muara sumur Zam-Zam. Tadinya kan Zam-Zam itu di depan Ka'bah, sekarang dipindahkan persis di samping rumah tempat kelahiran Rasulullah. Jadi kalau pergi umrah diajak oleh tour leadernya, alhamdulillah. Tak diajak, pergi aja sendiri, asal jangan tersesat. Nah, dia dekat saja itu. Nah, Rasulullah dilahirkan di kota Makkah. Waktu Rasulullah dilahirkan, itu waktu Rasulullah dilahirkan, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, waktu itu Abdullah sudah meninggal dunia. Bayangkan nih, kalau kita sebagai Siti Aminah hamil, suami nggak ada, betul? Lalu kemudian lahir anak. Lahir anak, apa yang terjadi? Air susu pula nggak ada. Itulah kejadiannya. Hamil, suami nggak ada. Waktu lahir, air susu nggak ada. Waktu itu, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada perempuan-perempuan dari kota Taif. Ibu-ibu yang pergi umroh, sekarang kita udah bisa jalan ke kota Taif. Taif itu lebih kurang 2,5 jam dari kota Mekah naik bis. Jadi dulu di kota Taif ada beberapa perempuan yang hobinya itu, kerjaannya itu adalah menyusui orang-orang, anak-anak, sehingga dia dapat uang dari situ. Di antaranya adalah Halimatus Sa'diyah berjalan kaki dari kota Taif ke kota Madinah bersama 100 orang wanita lainnya. Itu menggunakan unta jalan kaki. Mekah Taif itu ibarat dari sini ke Rantau Berangin. Tahu Rantau Berangin? Nah, itulah. Nyampai di kota Mekah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, lalu kemudian Siti Aminah meminta kepada Halimatus Sa'diyah, Halimah, tolonglah susui Muhammad. Aku sudah tak ada air susu. Apa kata Halimatus Sa'diyah? Kayak gimana ini Aminah? Air susuku sudah habis karena aku jalan kaki dari Taif ke kota Mekah, dan air susu untaku juga sudah habis. Apa kata Siti Aminah? Coba dululah Halimah. Ketika dipaksa oleh Siti Aminah, disusui oleh Halimatus Sa'diyah, seketika itu banyaklah air susu Halimatus Sa'diyah, dan banyak pula lah air susu untanya Halimatus Sa'diyah, sehingga 100 orang tadi yang bekerja menjual jasa susu meminum air susu untanya Halimatus Sa'diyah. Itu mukjizat yang pertama, Masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Halimatus Sa'diyah tidak bisa untuk kemudian lama-lama di kota Mekah. Tapi aku nggak bisa lama di kota Mekah. Boleh nggak aku bawa saja Muhammad? Silahkan bawa, kata Siti Aminah. Lalu kemudian Nabi Muhammad dibawa oleh Halimatus Sa'diyah berjalan kaki ke kota Taif dan dibesarkan selama 2 tahun. Berapa tahun? Setelah 2 tahun, Bu, balik lagi ke kota Mekah. Setelah balik lagi ke kota Mekah, aku masih sayang dengan Muhammad ya Aminah. Boleh nggak aku bawa lagi? Boleh, dibawa lagi ke Taif sampai 2 tahun lagi. Berarti berapa tahun Rasulullah dengan Halimatus Sa'diyah? Setelah 4 tahun dikembalikan kepada Siti Aminah. Rupanya Rasulullah usia 6 tahun meninggal Siti Aminah. Berarti berapa tahun tadi Rasulullah dengan si Halimatus Sa'diyah? 4 tahun. Berapa tahun dengan Siti Aminah? Berarti dia lebih lama dengan ibu susunya daripada ibu kandungnya. Paham?
ketika Siti Aminah meninggal, bayangkan anak usia 6 tahun, lahir nggak ada bapak, pas lahiran nggak ada air susu ibu, dioper-oper ke ibu asuh, dikembalikan kepada ibu kandung, meninggal pula ibu kandung. Akhirnya pindah kepada kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Sampai usia 8 tahun meninggal pula kakeknya Abdul Muttalib. Bayangkan jadi Rasulullah kayak gimana rasanya. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan sebegitu sulitnya kehidupan Rasulullah waktu itu? Apa tujuan Allah? Padahal kalau Allah mau, Allah itu pernah berfirman, "Idza arada syai'an ayyakula lahu kun." Kalau Allah pengen, Allah bisa bahagiakan Nabi Muhammad. Tapi kenapa Allah susahkan sedemikian rupa? Kenapa takdirnya jadi begitu? Apa tujuannya? Tujuannya adalah memberikan contoh buat kita, memberikan pelajaran buat kita semua tentang kehidupan yang begitu sulit, tapi Rasul bisa menjalankannya. Siti Aminah coba, hamil tidak ada suami, lahir tidak ada air susu, harus anak dipindahkan ke ibu asuhnya. Bayangkan, ibu jangankan lahiran nggak ada suami, ibu lagi lahiran suami main handphone aja ibu Arya ya. Sakit main handphone juga, kan? Ini nggak ada suami, masya Allah. Ya ini luar biasa. Meninggal usia 8 tahun. Jadi Rasulullah SAW itu usia 6 tahun, usia 4 tahun baru dia tercengang, oh ini ibu kandungku rupanya. Baru hidup 6 tahun dengan ibu kandung. Anak usia 6 tahun harus menyaksikan orang tuanya meninggal. Dan paman Rasulullah ini, Abu Thalib, kebetulan masih kafir. Tapi di usia 12 tahun, Abu Thalib mulai berpikir, ini keponakanku ini, daripada ngango-ngango aja di kota Mekah, lebih bagus lagi aku ajak dia berdagang ke negeri Syam. Kan gitu kan? Akhirnya usia 12 tahun Rasulullah diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Usia berapa ke negeri Syam? 12 tahun. Negeri Syam itu bukan Rasulullah berjualan di pasar. Negeri Syam itu bukan Rasulullah berjualan di kedai. Tapi negeri Syam itu adalah negeri yang terdiri dari 4 negara. Apa itu? Jordania, Palestina, Lebanon, dan Jordania, Palestina, Lebanon, dan Suriah. Artinya umur 12 tahun Rasulullah itu udah jadi eksportir terkenal, pedagang antar negara. 12 tahun itu berjalan kaki antar negara, Bu. Luar biasa, berjalan kaki antar negara. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, usia berapa tadi kerja dengan Abu Thalib? Bayangkan jalan kaki, oke? Nah, 12, 13, 14, 15, 16, 17, oke? 5 tahun bekerja dengan Abu Thalib. Abu Thalib mikir lagi, ini keponakanku ini, daripada kerja dengan aku terus, lebih bagus aku lepas dia. Akhirnya waktu Rasulullah usia 17 tahun, Abu Thalib menemui Khadijah. Jadi Khadijah itu adalah kawan dekatnya Abu Thalib. Paham sampai sini? Khadijah, aku punya ponakan, orangnya rajin, kerja 5 tahun dengan saya, dia sangat rajin. Kira-kira mau ndak kau jadikan dia karyawan? Karena kalau kerja dengan aku terus, nanti dia manja. Apa kata Khadijah? Oke Abu Thalib, aku akan jadikan ponakanmu sebagai karyawanku. Jadi pertama kali Rasulullah SAW ketemu dengan Sayyidatina Khadijah usia berapa? 17 tahun. Oke? 17. Hitung lagi. 18, 19, 20, 21 dulu. Berapa tadi? 17 ya, 17 ya. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke? 8 tahun Rasulullah SAW kerja dengan Khadijah. Usia 25 tahun
dia nikahi bosnya sendiri. Mantap gak? Oh, mantap, semangat kali ibu-ibu nih Pak Lurah. Dapat bos dia. Waktu itu Sayyidina Khadijah usia berapa? 40. Rasulullah usia berapa? Berapa jarak umur? Brownies, brondong manis. Tadi pertama kali kerja usia berapa? Pertama kali kerja usia berapa? 12. Nikah usia berapa? Berapa tahun dia kerja baru dia nikah? 13 tahun Rasulullah bekerja, langsung dia nikahi istri pertamanya sudah janda, dan istrinya itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Waktu Sayyidatina Khadijah menikah dengan Rasulullah, itu yang suka, yang melamar bukan Rasulullah, yang melamar adalah Khadijah. Woi, semangat kali ibu perempuan melamar ya. Ibu sudah mati pajak sudah. Apa kata Khadijah? Khadijah ngomong kepada sepupunya yang bernama Nafisa. Ya Nafisa, aku suka dengan Muhammad. Kau sampaikanlah kepada dia kalau kau suka sama dia. Malu aku. Nafisa, engkaulah sampaikan kepadanya. Datanglah Nafisa menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seseorang yang suka dengan engkau. Pertama, orangnya sudah tua. Jadi Khadijah tuh udah tua. Usia 40 tahun, zaman dulu udah tua. Ibu 40 tahun masih glowing karena ada skincare. Dulu 40 tahun itu udah tua. Karena istri Rasulullah itu punya anak banyak, janda-janda. Usia masih muda-muda semua. 23, 27. Jadi 40 tahun pada masa itu sudah tua. Pertama orang sudah tua. Apalagi yang kedua? Yang kedua orangnya tak cantik-cantik kali doh. Jadi Khadijah biasa saja. Tapi tak tahu kenapa Fatimah jadi cantik. Mungkin karena Rasulullah ganteng. Iya kan? Yang cantik itu istri Rasulullah adalah Aisyah, betul? Pertama sudah tua, kedua tidak cantik-cantik kali. Dan yang ketiga apa? Engkau akan dijadikan suami yang ketiga. Karena Khadijah sebelum nikah dengan Rasulullah sudah nikah 2 kali. Kalau ibu masih sekali, kalah dari Khadijah. Kalah sudah. Jadi Rasulullah ini bingung lah kan. Sebutkan satu saja, apalah kelebihan orang ini. Dari tadi tua, tak terlalu cantik, aku mau jadi yang ketiga pula. Usia Rasul masih 25. Apa kelebihannya? Apa kata Nafisa? 2 kelebihannya. Pertama, dia termasuk as-sabiqun al-awwalun. Orang yang pertama masuk Islam, perempuan pertama masuk Islam. Yang kedua, punya harta banyak dan ingin mengabdikan dirinya untuk Islam. Rasul tak bilang, mana TikToknya? Tidak. Rasul bilang, aku akan terima pinangannya. Bisa kelebihannya menutupi kekurangannya tadi. Menikahlah mereka. Rasulullah 13 tahun bekerja. Riwayat mengatakan, ada yang mengatakan menikah di rumah Abu Thalib, ada yang menikah di rumah kawan Rasul yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang terjadi saat menikah? Rasulullah SAW memberikan mas kawin kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha itu sebanyak 100 ekor unta. Dalam riwayat lain mengatakan 100 ekor unta plus 2 kilogram emas. Kalau ibu seperangkat alat sholat belinya di grosiran pasar bawah. 100 ekor unta, satu unta 70 juta saja, kali 100 700 juta. Maka kalau ada yang bilang Rasulullah miskin, itu orang tak paham sejarah. Rasulullah miskin cuman sebentar. Bagaimana mungkin Rasulullah miskin? Orang mas kawinnya aja udah 100 ekor unta. Oke, tadi usia berapa Rasulullah nikah? Khadijah usia berapa? 40. Apakah sudah diangkat jadi Rasul? Masih jadi Nabi. Apa beda Nabi dengan Rasul? Kalau Nabi dia punya kebaikan, dia tidak wajib menyampaikan. Kalau Rasul dia punya kebaikan, dia wajib menyampaikan. Nah, mereka dagang. Suami istri ini dagang. Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, pokoknya abu-abu itu kawan dagang Rasul. Belum jadi musuh karena Rasul belum dakwah. Jadi jangan ketika Rasul lahir langsung musuhan dengan abu-abu, bukan. Masih baik-baik saja.
dagang-dagang, jualan-jualan, dagang, sampai Rasulullah usia 40 tahun. Di usia 40 tahun, berarti berapa tahun setelah nikah? 15 tahun setelah nikah. Maka Rasulullah SAW melihat kawan-kawannya tadi. Ini kawan-kawanku agak lain nih. Mereka nyembah berhala, mereka buat patung, mereka taruh dalam berhala, namanya Lata, Uzza, Mana, Wusto. Lalu dia tawaf tak pakai baju, dilukisnya wajah, dia taruh depan Ka'bah, lalu kemudian dia sembah. Dia buat patung dari tangannya, kadang-kadang dalam bentuk kue, lalu dia makan. Dia buat gambar manusia, lukisan-lukisan manusia, hewan-hewan, dia taruh di Ka'bah, lalu dia tawaf. Rasulullah mulai bingung, kenapa ini kawan-kawanku kok agak aneh. Akhirnya Rasulullah meninggalkan jualannya tanpa izin Khadijah, kabur dari rumah, bertahanus ke Gua Hira, ke gunung. Nama gunungnya Jabal Nur, nama goanya Gua Hira. 3 hari 3 malam saat Rasulullah bertahanus, itu karena Rasulullah itu ibaratnya pusing gitu ya. Kok kawan-kawannya nyembah berhala, jadi tinggalkannya dagangannya, ibaratnya ditutupnya kedainya gitu kan. Lalu dia pergi bertahanus ke Gua Hira. Sewaktu di Gua Hira, turunlah wahyu dari malaikat Jibril yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal, dan seterusnya. Waktu wahyu itu turun dari atas, dari balik langit, apa kata Rasulullah? Ma ana biqari, saya harus baca apa nih? Loh, itu kan ayat Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Ma ana biqari, saya harus baca apa? Itu pertanda bacaan Arabnya Al-Quran tidak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Karena Rasulullah pun gak ngerti dengan bahasa wahyu. Oke, Rasulullah orang Arab, betul? Kenapa beliau gak ngerti? Karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa wahyu. Singkat cerita, lalu Rasulullah SAW turun ke rumahnya, menggigil dia, dan kemudian diselimuti oleh Sayyidatina Khadijah. Apa kata Sayyidatina Khadijah? Beliau berkata, kayaknya engkau udah diangkat menjadi Rasul. Bayangkan, pergi tak izin, pulang menggigil, diselimuti. Kira-kira suami ibu pergi tak izin, pulang menggigil, ibu apakan? Buang silah, ya? Betulkah wahai istriku? Betul, kayaknya engkau udah diangkat menjadi Rasul. Saat itu juga Rasulullah berjalan kaki ke Bukit Safa dan Marwah. Tahu Bukit Safa Marwah kalau umrah? Rasulullah naik ke atas Bukit Safa, dan kemudian Rasul berkata, dakwah pertamanya Rasul di atas Bukit Safa dan Marwah. Hei abu-abu, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, abu-abu kawan-kawan kumpul sini kawan-kawan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Mulailah abu-abu ni bingung, ngapalah kawanku ini hilang 3 hari 3 malam, pulang udah aneh aja dia nih. Akhirnya sejak saat itulah Rasulullah SAW dimusuhi. Yang tadinya kawan menjadi lawan, yang tadinya lovers menjadi haters. Wah, itu bahasa kampung saya tuh, ya kan? Ya kan? Lovers jadi haters. Kok agak lain Rasulullah nih ya? Agak lain dia. Yang dia ngomong nggak ngerti kita. Wah, ini tukang sihir nih. Yang dia ngomong nggak paham kita. Apa ini? Gila ini, majnun ini, tak baik ini, orang jahat ini. Akhirnya mereka mulailah menghina Rasulullah. Saat itu Rasulullah kalau dihina itu dia tenang-tenang saja, tak banyak cakap, tak banyak ngomong. Akhirnya apa? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kalau ada orang membenci, dia berusaha mengerti. Ada orang tak suka, dia kemudian memaafkan. Dia terus berdakwah. Beberapa orang sudah masuk Islam, si Abu mulai gelisah. Apa kata Abu Lahab? Di sini Abu Lahab duduk, di sini Abu Sufyan duduk, di sini Abu Jahal duduk. Gimana nih? Siapa di antara kalian yang sanggup menghentikan dakwahnya Muhammad? Waktu itu waktu itu Umar bin Khattab belum masuk Islam. Apa kata Umar? Abu, aku akan penggal kepala Muhammad
dan aku bawa ke tengah-tengah kalian. Diambilnya pedang. Lalu Umar bin Khattab ini pemberani, ibu-ibu. Udah masuk Islam pun dia suka penggal-penggal itu. Ada orang Arab Badui kencing di masjid, apa katanya? Saya penggal kepalanya ya Rasulullah. Jangan Umar, dia orang belum paham. Jadi kalau ada suami ibu sikit-sikit penggal, Umar bin Khattab lah tuh mah. Sikit-sikit penggal, apalah marah-marah, Umar bin Khattab lah itu. Iya kan? Saya penggal kepalanya. Lalu dia pergilah ke rumah Rasulullah. Belum sampai rumah Rasulullah, lalu kemudian apa kata orang Yahudi di tepi jalan? Umar, kau mau kemana Umar? Aku mau penggal kepala Muhammad. Ngapain kau penggal? Adik kandung kau aja dan adik iparmu sudah masuk Islam. Terus dia bilang, terus gua harus bilang wow gitu ya? Apa katanya? Oke, adikku masuk Islam? Ya. Mengikut Muhammad? Ya. Oh, dia putar ke rumah adiknya. Tak jadi ke rumah Rasulullah. Nyampai depan rumah adiknya, dia dengar. Terus adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14. Terjatuh pedangnya, menangis dia, masuk Islam dia. Umar bin Khattab itu orangnya keras, tapi mendengar ayat Quran lunak hatinya. Kalau ada kita mendengar ayat Quran tak lunak hati kita, kareh lo pada Umar bin Khattab lima. Wah, ya kan? Wah, masuk Islam dia. Abu-abu tadi bingung, cemana ini? Dihina ndak mempan. Dibunuh orang yang membunuh pula masuk Islam. Dipakai cara yang ketiga adalah gimana kalau kita panggil Muhammad baik-baik. Sini Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau dipanggil ya biasa aja. Dia tahu yang manggil dia itu haters, paham ya? Dia tahu yang memanggil dia itu orang tak suka sama dia, orang yang memfitnah dia, orang ghibah dia. Dia pura-pura tak tahu aja. Ini akhlak Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang menggibah ibu, jangan ketemu dia masam muka ibu. Biasa aja. Rasulullah kayak gitu. Kalau nggak ngefek nggak apa-apa. Masam lah muka, santai aja. Datanglah Rasulullah. Ada apa abu-abu? Nah, ginilah Muhammad. Kita nih baik-baik aja lah. Apa maksudnya abu-abu? Gini Rasulullah. Udah banyak orang yang kau masukkan ke dalam Islam. Padahal kita punya agama nenek moyang. Maksudnya apa? Ginilah. Kamu ndak usah lagi berdakwah. Yang udah masuk Islam biar. Tapi jangan kau tambah-tambah lagi orangnya. Kok kayak gitu kata Nabi Muhammad. Kita damai aja di kota Mekah ini. Damainya gimana? Gini damainya. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu. Gantian kita. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu. Muhammad bilang, oh tidak bisa. Oh, dinaikkan lagi nego. Kalau enggak gini aja, kau tak usah berdakwah lagi. Sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Wah, ini si abu-abu ini keren pula negosiasinya. Sekali kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Wih, Nabi Muhammad bergetar lututnya karena ragu. Mantap juga ini. Tapi langsung turun wahyu. Jadi kalau Nabi Muhammad ragu, langsung turun wahyu. Kalau kita ragu, entah tak turun-turun si wahyu itu kan. Langsung turun wahyu. Apa wahyunya? Qul ya ayyuhal la a'budu ma wala antum 'abiduna ma wala ana 'abiduna ma lakum dinukum. Oh, enggak bisa abu-abu. Enggak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Oh, kacau sudah si kawan ini, kata si abu-abu. Akhirnya enggak bisa. Mulai mereka rapat pleno. Rapat pleno mereka ini kalau ibu detil masih bisa kita lihat tempat mereka rapat itu di kota Mekah. Itu luar biasa. Ya, mereka rapat lagi. Jadi kita apa ini Nabi Muhammad ini? Dihina nggak bisa, dibunuh yang musuh masuk Islam, dinego melawan pula dia. Kita pakai cara terakhir aja lah. Cara terakhir ini menjadi wasilah penutup cerita kita hari ini. Panjang-panjang kali pula cerita. Nanti ditanya sama anak di rumah, apa ceramah ustazah? Nak jale do, nak penting bunga-bunga wajunya itu pula. Nah, jadi apa cara terakhir? Bu, cara terakhir ini adalah penyebab kematian Khadijah dan penyebab hancurnya bisnis Khadijah dan penyebab miskinnya Rasulullah. Tadinya dia kan kaya-kaya aja itu. Ya, apa caranya? Yaitu dengan diboikot. Diapain?
Khadijah kan punya banyak usaha. Yang beli tadinya kan dengan orang Yahudi, transaksi. Akhirnya terjadi boykot. Boykot itu gimana? Orang Yahudi tidak boleh belanja ke orang Islam. Orang Islam tak boleh mengambil barang orang Yahudi. Akhirnya orang Islam cuma bisa belanja antar Islam. Yahudi hanya bisa belanja antara orang Yahudi. Khadijah kaya, tapi nggak ada orang belanja. Bangkrut dong. Dan boykot itu terjadi selama 3 tahun. Ibu nggak usah lagi 3 tahun, 3 hari aja orang nggak belanja, 8 nih nggak balo. Ustazah apa doa lapang rezeki? Baru 3 hari orang nggak belanja, selama ini laku, 5 hari tak laku. Ustazah gimana biar dagangan laris manis? Ustazah apa doanya biar jualan laku? Baru 3 hari, 5 hari, iya kan? Khadijah 3 tahun bangkrut, Bu. Gimana pun pengusaha hebat, nomor 1 wanita paling kaya di kota Mekah, bangkrutlah 3 tahun. 3 tahun. Covid terjadi di Indonesia 1 tahun aja ribuan orang PHK, ratusan hotel di Bali tutup. Setahun kita kolaps, ini 3 tahun. Akhirnya banyak orang Islam jatuh miskin. Kalau bahasa kitanya jamilah, jatuh miskin lagi. 300 orang kaum muslimin mati kelaparan. Ada yang makan tulang belulang unta yang udah busuk, ada yang makan daun-daun kering, ada yang makan kayu-kayu kering. Kayu itu dihancurkan, dimakan ujungnya. Ada yang makan kulit-kulit unta yang udah kering. Ya Allah ya Tuhan, banyak 300 kaum muslimin mati kelaparan. Sekarang saya tanya, Covid di Indonesia, ada enggak mati kelaparan? Orang-orang di PHK itu, ada enggak mereka mati kelaparan? Enggak ada. Bayangkan pada zaman Rasulullah, 300 orang mati kelaparan. Dan salah satunya yang mati dalam keadaan miskin adalah Khadijah radhiyallahu anha. Wanita nomor 1 paling kaya, meninggalnya tak punya apa-apa. Makanya luar biasa Khadijah membantu Rasulullah sampai di titik naik sama-sama, turun sama-sama. Ketika Khadijah akan meninggal dunia, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya Khadijah, kenapa engkau lemah? Aku kok enggak makan suamiku. Bukankah aku tinggalkan makanan? Aku berikan makanan itu kepada orang yang sedang berperang. Lalu kenapa kau tak minta makan kepada sahabatku? Aku enggak mau minta makan kepada sahabatmu, karena aku takut kau tak dihargai oleh mereka. Lalu kenapa kau tak minta makan kepada aku, suamiku? Kalau kau kasih aku terima, kalau kau tak kasih aku tak pernah meminta. Dari tadi angguk-angguk, pas ujung terdiam ya. Tak dianggukkan pula ya. Nah itulah akhlak Khadijah. Masalahnya suami-suami kita ini tak sama dengan Rasulullah. Dikasih, kalau dia kasih kita terima. Kalau kita tidak minta, tidak keluar duitnya. Itu kata jemaah saya. Tidak bisa ustaznya. Ngapa? Beda suami kita macam suami Rasulullah. Kalau tak diminta, tak keluar uangnya. Oh iya pula ibu. Nah akhirnya apa? Pesan terakhir Sayyidatina Khadijah apa? Ya Rasulullah, andaikan aku mati nanti, kau kesulitan menghadapi kaum-kaum kafir. Ketika udah lama aku di dalam kuburan, gali kuburku ya Rasulullah. Ambil tulang belulangku, kau jadikan jembatan menyeberangi lautan. Kau ambil tulang belulangku untuk menebus dada orang Yahudi. Bayangkan, tak punya apa-apa lagi. Kalau ku mati masih bermanfaat, manfaatkanlah tulang-tulangku itu. Makanya Sayyidatina Khadijah adalah istri yang paling disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 menit terakhir, apa hikmah dari cerita kita? Hikmah yang pertama, Rasulullah aja banyak ujiannya, kehilangan orang. Maka kalau kita mengalami hal-hal kayak gini, banyaklah bersabar. Tak mirip kayak Rasulullah, minimal dikit-dikit lah. Oke? Yang kedua, sekelas Rasulullah saja banyak yang ingin membenci, membunuh, memfitnah, menggibah. Maka kalau kayak kita dizolimi, difitnah, dighibah, itu biasa. Rasulullah aja calon ahli surga, tak semua orang suka. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Wajar aja kalau ada orang tak suka. Kalau orang semua harus suka sama kita, hebat pula lagi kita dibanding Rasulullah. Oke? Yang ketiga,
Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau di atas Khadijah, kalau dia di atas rendahkan hati. Wanita nomor 1 paling kaya di kota Mekah, di atas rendah hatinya, pas dia di bawah lapang hatinya. Khadijah itu luar biasa. Kalau mau pergi ke Mekah, itu di belakang rumah Rasulullah, mantan pasar Seng lama, sampai ke hotel Al-Massa. Kalau ibu umroh reguler kan di hotel bintang 3 di Al-Massa bawah, sampai 1 kilo ngarah ke selatan, itu semua mantan tanah-tanahnya Khadijah. Sepertiga kota Mekah itu milik Khadijah. Meninggalnya susah, Masya Allah. Kalau dia di atas, rendahkan hati. Kalau dia di bawah, lapangkan hati. Dan terakhir yang keempat, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha belum pernah berpuasa Ramadan, karena puasa Ramadan perintahnya turun waktu Rasulullah di kota Madinah, sementara di Mekah Khadijah udah meninggal. Khadijah juga belum pernah sholat 5 waktu, karena perintah sholat dijemput saat Isra dan Mi'raj, dan waktu itu Khadijah sudah meninggal, betul? Tapi Khadijah masuk surga karena akhlaknya, karena hartanya, karena dermawannya. Maka silahkan masuk surga dengan jalan apapun yang kita mau. Bisa masuk surga karena amal, bisa masuk juga karena ilmu, bisa masuk surga karena harta yang kita punya. Buka pintu surga ini sebanyak-banyaknya. Berbuat baiklah dengan amal yang banyak, ibadah, ilmu yang banyak bagikan sama orang, harta yang banyak supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Semoga kajian Maulid Nabi hari ini bermanfaat, tak pun mirip-mirip, semoga mendekati mereka semuanya. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz aja doa. Ustaz saja doa. Ustaz saja. Ya. Doa Ustaz ya. Antum. Ustaz. Segan. Ya panggil aja nggak apa-apa. Aja. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Dr. Nila Lutfi yang telah menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita semua tentang riwayat baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan mendatang tausiah dari Ustazah akan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah doa yang saat ini kami minta kesediaan dari Ustaz sudah cepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا ارحم آباءنا وأمهاتنا فإنك أنت خير الراحمين. اللهم علمنا علمنا فإن الجاهلون واهدنا إلى رضاك فإن الضالون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت
الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شمعات الموت والنجاة من النار والأفواه بالحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Halo semuanya, teman-teman semuanya. Barakallah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo teman-teman semuanya, saya selalu di sana ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang lagi ngintip di atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan live-live terbaru dari aku. Nanti jam 8 malam kita tanya jawab ya teman-teman, dan video hari ini semuanya aku akan tampilkan ke channel YT-nya aku ya. Sehat ya teman-teman. Tadi sempat mati sinyal ya. Siap. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Oke, thank you yang udah tap layar, yang udah nge-give, yang udah komen. Semoga jadi amal jariah ya buat teman-teman semua. Maaf telat hadir. Nggak ada telat, yang telat angkat kaki dua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telat angkat kaki dua-duanya. Oke, jewer telinga sendiri, tempelkan di dinding kepalanya. Sehat ya guys, kita tutup dulu ya teman-teman ya. Kita tutup dulu teman-teman. Oke, nggak mau. Kita tutup dulu ya. Iya. Kalau di atas rendahkan hati, kalau di bawah lapangkan hati. Itu prinsip Khadijah. Oke. Ya, boleh. Ya. Oke. Kita tutup dulu ya guys. Subhanakallahumma wabihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Love you all. Makasih ya guys. Subhanakallahumma wabihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Makasih ya guys. Bye. Semangat betul mau foto, masya Allah ya. Udah rapi ya, masya Allah. Siap. Ya boleh. Ya. Oke, siap.